Hai guys, perkenalkan saya Lady Nazwa Zani Dan saya Anissa Nurfaiza. Baiklah, di sini kami akan membacakan tentang Sejarah Perang Banjar. Perang Banjar adalah perang yang dilakukan rakyat untuk melawan penjajahan Belanda. Berlangsung sekitar tahun 1859 sampai 1905. Terjadi di Kesultanan Banjar yang mencangkup Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perang Banjar juga disebut Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan. Pertama, masuknya Belanda ke Banjar. Belanda yang mengatasnamakan East United India Company datang dan membuat kontrak perdagangan dengan Kalimantan sekitar abad ke-16, tepatnya tahun 1606. Alasan utama kedatangan Belanda ke Banjar adalah lada yang kala itu komoditi mewah di Eropa. Akan tetapi setelah beberapa dekade menjalani hubungan dagang, terjadilah konflik kecil dan senjata-senjata yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kontrak lada yang disepakati. Pada tahun 1638 terjadilah peristiwa pembunuhan yang menewaskan sebanyak 64 orang Belanda dan 21 orang Jepang di kota Waring. Pada abad ke-19, Gubernur Hindia Belanda yang bernama Herman William Dendres mengambil keputusan untuk angkat kaki dari Banjarmasin. Pada tahun 1811, Kalimantan diambil alih oleh Inggris sebagai akibat dari Perang Napoleon. Akan tetapi, Belanda kembali menandatangani kontrak baru dengan Sultan Banjar pada Desember 1816. Sehingga Kalimantan kembali dikuasai Belanda. Sekitar Januari tahun 1817, Belanda mengganti Bandara Sultan dengan bandara milik mereka dan kemudian pelan-pelan kekuasaan Sultan terganti oleh Hindia Belanda. Kedua, latar belakang Perang Banjar. Pertikaian dengan pihak Belanda mulai terjadi sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Pangeran Nata yang merupakan wali putra mahkota menyatakan diri sebagai raja dengan gelar Sultan Rahmatullah ke-11 pada tahun 1785 dan melenyapkan semua putra almarhum Sultan Muhammad. Ada satu pewaris tahta yang berhasil menyelamatkan diri, yaitu Pangeran Amir dengan bantuan sang paman yang bernama Aro Turawe. Pangeran Amir menyerang kerajaan namun tidak berhasil dan ia ditangkap lalu diasingkan ke Sri Lanka. 3. Sejarah Perang Banjar. Sultan Tahmidillah I yang merupakan Sultan Banjar pada saat itu mempunyai 3 putra yang dapat menjadi penerus tahta, yakni Pangeran Amir, Pangeran Abdullah, dan Pangeran Rahmat. Tidak terima Pangeran Nata menjadi Sultan Banjar, Pangeran Amir dibantu orang Tuawe melakukan perlawanan. Sultan Adam memerintah pada tahun 1825 sampai 1857. Sebelum wafat, beliau mengangkat putranya yang bernama Prabu Anom sebagai penggantinya. Pemerintah Belanda tidak menyetujuinya karena Belanda mengetahui bahwa Prabu Anom memusuhi Belanda. Belanda menunjuk putra Sultan Adam yang lain, tetapi meninggal dunia pada tahun 1852. Terjadilah kericuhan dalam soal pemilihan calon pengganti sultan. Akhirnya Sultan Adam menunjuk cucunya yang bernama Pangeran Hidayatullah. Tetapi Belanda mencalonkan cucunya yang lain yang bernama Pangeran Tajimidillah. Setelah Sultan Adam wafat pada tahun 1857, Belanda memaksakan Pangeran Tajimidillah untuk menjadi Sultan Banjar yang ke-21. Dan Pangeran Hidayatullah sebagai Mangkubumi dengan maksud untuk menghapuskan Kesultanan Banjar. Pangeran Tajimidillah setelah menjadi sultan memfitnah Pangeran Hidayatullah
dengan cara menyuruh orang tuanya untuk merusak bangunan-bangunan tambang batubara di Pengaron yang menjadi milik Belanda dengan maksud agar kesalahannya ditimpakan kepada Hidayatullah. Tetapi setelah diadakan pengusutan, tipu muslihat Pangeran Tajimidillah itu diketahui oleh Belanda dan daerah Kesultanan Banjarmasin diturunkan dari tahta dan daerah Kesultanan Banjarmasin dihapuskan oleh Belanda. Dengan adanya penangkapan Prabu Anom yang terus diasingkan ke Bandung menimbulkan kemarahan rakyat. Akibatnya, rakyat Banjar mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Pangeran Antasari yang mendapat dukungan dari Kyai Demang Leman, Tumanggung Surapati, dan lain-lain. 4. Akhir Perang Banjar. Semakin melemahnya kekuatan pasukan Banjar, tidak seimbangnya persenjataan, dan banyaknya pemimpin perlawanan yang wafat seperti Pangeran Antasari, Tumenggung Jalil, Pangeran Hidayatullah, dan juga Sultan Kuning. Perlawanan yang masih bertahan berada di daerah Tabolong dengan pimpinan Penghulu Rashid dan Haji Bador. Mereka mendirikan benteng-benteng pertahanan di Sungai Banjar dan Pasar Arba. Penghulu Rashid dianggap cukup membahayakan bagi Belanda. Lalu mereka membuat pengumuman yang intinya barang siapa yang dapat membawa kepala Penghulu Rashid akan diberi uang sebanyak F1000. Akhirnya Penghulu Rashid tewas pada tahun 1865 karena pengkhianatan kawan. Setelah Penghulu Rashid wafat, tidak ada lagi perang di daerah Banjar dan hulu sungai. Namun, masih berlangsung secara sporadis di daerah Barito di bawah pimpinan Pangeran Perbatasari, Haji Bitahir, Pangeran Muhammad Seman, Tumenggung Gamar, Panglima Wangkang, dan lainnya. Pada tahun 1905, Pangeran Muhammad Seman yang merupakan putra Pangeran Antasari tewas tertembak Maksuse Belanda dan hanya ada perlawanan kecil dari rakyat Banjar. Belanda menganggap bahwa peperangan ini telah berakhir. Kesimpulannya yaitu setelah Pangeran Hidayatullah tertangkap dan Pangeran Antasari wafat, perjuangan tetap berlanjut yang dipimpin oleh Gusti Mat Seman, Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antun Darahman. Oleh pemimpin-pemimpin tersebut, rakyat masih bergerilya dengan sesekali melakukan serangan kepada Belanda sampai awal abad ke-20. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.